Ya Bapak Ibu, saudara sekali, senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama kembali, kita bisa beribadah kembali di tempat ini. Bapak Ibu, saya mau cerita, saya di rumah itu ada pohon belimbing. Saya enggak nanam pohon belimbing. Loh kok bisa ada pohon belimbing? Iya, karena saya suka makan buah. Ya, saya suka makan buah. Jadi kalau saya makan buah, bijinya itu saya buang aja atau saya taburkan di belakang tanah kosong ya. Di belakang rumah lah istilahnya. Suatu saat biji itu tumbuh. Ya, dengan berjalannya waktu biji itu tumbuh. Saya pertama tumbuh saya enggak ngerti, ini tanaman apa? Karena kan enggak cuma ada batang sama daun. Enggak ada bunga, enggak ada buah, enggak ada apa-apa, pokoknya enggak ada apa-apa. Dan saya enggak pernah punya pengalaman atau punya pengertian kalau daunnya modelnya seperti ini berarti tanaman apa. Biasa ada saudara kita yang istilahnya berpengalaman ya. Jadi lihat daunnya, oh ini mangga gitu. Oh ini belimbing, oh ini jambu. Ada seperti itu. Saya enggak punya pengalaman seperti itu. Jadi saya lihat pohon tumbuh ada daunnya, saya enggak ngerti ini tanaman apa ya. Tapi saya biarkan aja. Udah enggak apa-apa, saya biarkan aja, ya toh. Enggak ganggu kan? Saya biarkan aja. Dengan berjalannya waktu tanaman itu semakin lama semakin besar, tinggi gitu. Tinggi sekali akhirnya. Ya, tanamannya itu jadi tinggi. Terus saya ngomong sama istri saya, ini tanaman ini apa ya? Enggak ngerti kan? Istri saya juga enggak ngerti, saya enggak ngerti gitu loh. Terus saya ngomong, gini aja. Ini ngelek-ngeleki, tahu ngelek-ngelek itu. Merusak pemandangan. Percuma dia tumbuh di sini tapi enggak ada apa-apanya. Cuma pohon sama daun tok. Saya pikir buat apa pohon sama daun? Potong aja. Ya toh, pohon sama daun buat apa? Paling ya kalau kita buat iup-iupan, tahu ya, supaya dingin gitu loh. Ya, bahasa Inggrisnya itu iup-iupan, supaya dingin. Bahasa Jawa maksud saya. Ya, supaya dingin, supaya enggak panas, fungsinya cuma itu aja. Jadi saya sepakat, oke, ini tanaman ini mau saya potong. Saya enggak tahu. Terus pas mau saya potong, beberapa rantingnya sudah saya potongi. Ya, tiba-tiba di tengahnya itu agak ke dalam itu saya melihat ada satu benda, bukan satu, ada lima benda. Kira-kira panjangnya itu 21 cm. Tahu ya, bisa bayangkan 21 cm. 21 cm itu kira-kira sepanjang mic yang saya pegang ini. Sepanjang mic yang saya pegang ini. Ada 5, warnanya kuning semua. Wih, kaget saya. Loh apa itu? Loh ternyata belimbing. Belimbingnya berbuah. Jadi rupanya belimbingnya takut. Karena mau saya potong, berbuahlah dia. Gitu kira-kira ya. Daripada mati dipotong, maka dia takut, dia berbuah belimbingnya. Nah, dari cerita ini, apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan adalah, setiap kita, atau saya pada waktu itu, saya pasti menuntut, atau saya punya keinginan. Minimal, kalau dia ada di situ, keinginan saya apa? Kalau itu pohon belimbing, keinginan saya apa kira-kira? Atau saya balik aja, keinginan Bapak Ibu gimana kira-kira? Kalau ada pohon belimbing di rumah Bapak Ibu, keinginannya apa? Berbuah, pintar. Sama, saya juga gitu. Keinginan saya adalah pohon ini harus berbuah. Kalau enggak berbuah buat apa? Tak potong aja. Jadi, pohon belimbing itu punya kewajiban apa? Berbuah, betul. Ya, pohon belimbing punya kewajiban berbuah. Nah, pada sore hari ini tema firman Tuhan adalah berbuah dan bertanggung jawab. Ya, berbuah dan bertanggung jawab. Ayo kita akan lihat pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius. Ya, perikop ini agak panjang, saya ambil satu perikop ini semua. Ini cerita tentang perumpamaan tentang talenta. Matius 25 mulai ayat yang ke-14. Ya, Bapak Ibu bisa buka kitab suci, ikuti pembacaan saya.
Ya, saya baca satu perikop. Kalau di sini judulnya perumpamaan tentang talenta, tetapi sore hari ini tema firman Tuhan adalah berbuah dan bertanggung jawab. Ayat 14. Hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan yang percaya kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, karena itu sudahlah seharusnya uangku ini kuberikan kepada yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan terakhir, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, firman Tuhan hari ini atau sore hari ini memberikan pengertian atau firman Tuhan ini memberikan arahan untuk kita. Ya, jadi di ayat yang ke-15 di sini dikatakan tuannya itu memberikan talenta, yang seorang 5, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Berarti berapa jumlah yang diberi talenta oleh tuannya? Berapa jumlah orangnya? Hah? Jumlah orangnya? Jumlah orangnya, bukan jumlah talenta. 3, jumlah orangnya 3. Ya, bukan jumlah talenta, jumlah orangnya 3. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Nah, tapi di sini masih dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi apa maksudnya? Bapak Ibu, Tuhan ya memberi kita atau Tuhan mempercayakan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan itu tidak asal-asalan. Amin. Tuhan tidak asal-asalan. Buktinya di sini dikatakan ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan itu tahu kemampuannya kita masing-masing. Tahu kapasitas kita masing-masing. Bukannya Tuhan, loh Tuhan, lah itu 5, ini 2, aku mek 1 Tuhan. Tidak adil ini Tuhan.
Adil enggak kira-kira Tuhan? Adil enggak Bapak Ibu? Enggak berani jawab ya. Mau ngomong enggak adil, wedi dosa. Tapi lek gak ngomong kok ya gak adil. Ya, enggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu perlu ketahui, satu talenta itu sebenarnya berapa sih? Ada yang tahu enggak kira-kira? Satu talenta kalau menurut kamus, satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Berapa satu talenta? 6.000 dinar. Dulu orang bekerja, bayarannya satu hari itu 1 dinar. Ya, zaman ini kitab ini ditulis. Satu hari 1 dinar. Berarti kalau satu talenta itu dia harus bekerja berapa hari? Berapa hari? 6.000 hari. Wih, banyak loh 6.000 hari. 6.000 hari itu kira-kira berapa tahun? Gampang-gampangannya itu 16,5 tahun. Ya, 16,5 tahun. Banyak loh 16,5 tahun itu. Ya, 16,5 tahun kalau misalnya harian misalnya 50.000. Ya, 50.000 kali 6.000 dinar tadi. Berapa kira-kira? 6.000 kali 50.000. Berapa ratus juta? 300 ya? 300 juta. Ya, satu talenta dicerita ini kalau dikonversikan atau dihitung sekarang gampang-gampangan 50.000 per hari, itu kira-kira dikasih 300 juta loh. Ya, jadi kita enggak bisa ngomong, wah Tuhan enggak adil. Enggak, ini buktinya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Karena Tuhan dalam kemahatauan Tuhan itu ngerti. Ya, Tuhan dalam kemahatauannya Tuhan itu ngerti. Makanya Tuhan memberikan masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan enggak, wes namanya adil itu harus roto semua, 5 semua. Oh enggak seperti itu. Ya, punya kapasitas, punya kemampuan. Jadi enggak harus rata semua. Sekedar Bapak Ibu ketahui bahwa yang diberikan Tuhan ini jumlahnya gede, jumlahnya besar. Contohnya tadi itu 6.000 hari kerja. Besar itu, modalnya itu besar. Ya, jadi yang pertama di sini adalah Tuhan memberikan menurut kesanggupan. Jadi Tuhan enggak ngawur, enggak pokoknya rata semua. Adil loh, ayo rata semua. Enggak seperti itu. Tapi menurut kapasitas, menurut kemampuan. Dan di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-16 dan sampai 17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Yang ke berikutnya ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Bapak Ibu, tadi di ayat yang ke-14 sudah dikatakan bahwa semua yang Tuhan dipercayakan kepada 3 orang hamba ini punyanya siapa? Punyanya siapa? Siapa yang jadi tuannya? Punyanya Tuhan. Ya, jadi semua, ini loh ayatnya, saya bacakan ya. Kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Jadi hartanya ini punyanya tuannya, punyanya Tuhan dalam hal ini. Dan yang dapat 5, yang dapat 2, dia langsung, ya di sini dikatakan segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu dan dia menjalankan lalu memperoleh laba. Artinya apa? Semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini mesti mengembangkan. Contohnya ini tadi, yang dapat 5 dikembangkan. Berkembang 5. Yang dapat 2 dikembangkan, berkembang 2 lagi. Berarti perkembangannya berapa persen? Yang 5 dapat 5 perkembangannya berapa persen? 100% maksimal. Ya, jadi Tuhan mau yang kepunyaan Tuhan yang ada dalam hidup kita itu mesti kita kembangkan. Apapun itu. Ya kalau dalam hal ini contohnya talenta, contohnya uang. Tetapi ada bidang-bidang lain yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bukan hanya uang tok. Uang salah satunya lah. Ya, salah 2-nya mungkin kepandaian kita, salah 3-nya mungkin kemampuan kita bermain musik, salah 4-nya enggak tahu banyak. Ya. Salah 2, salah 3 dan seterusnya. Ya, jadi apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu semua pemberian Tuhan dan kita mesti ngembangkan.
Kita enggak bisa ngomong, loh ini sudah dikasih no sama aku kok. Ya wes tak pe, terserah aku toh, urusanku toh. Mau tak kembangkan atau enggak terserah aku toh. Oh sudah dikasih no aku kok sama Tuhan. Ternyata enggak seperti itu konsepnya. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, talenta, skill, kemampuan, kepandaian, apapun, kita mesti kembangkan. Ya, kita mesti berdayakan. Kita mesti gunakan. Karena ini tadi, ya, contoh dikatakan bahwa menjalankan uang itu lalu dia memperoleh laba 5 talenta. Selanjutnya di sini dikatakan di ayat yang ke-18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya, ini jadi masalah. Hamba yang 5 talenta dia berkembang jadi 10. Hamba yang 2 talenta berkembang jadi 4. Nah, hamba yang 1 talenta enggak ngapa-ngapain. Hamba yang 1 talenta ini hamba yang enggak setia. Apa yang dia lakukan? Dia terima talenta itu, dia terima modal itu dari Tuhan. Terus firman Tuhan ngomong apa? Dia gali tanah, dikubur di tanah. Ya, dia gali tanah, dia kubur. Sudah enggak ngelakuin apa-apa. Dia enggak setia. Padahal Tuhan mau apa? Kita mesti setia atau berbuah dan bertanggung jawab. Kalau talenta itu dikuburkan, enggak mungkin dia bisa berbuah. Iya toh? Gimana caranya berbuah? Talentanya dikuburkan. Orang punya kemampuan, misalnya Bapak Ibu bisa melayani misalnya, ya toh, main musik lah contohnya. Terus aku enggak mau aku main musik. Diam-diam aja aku duduk aja. Itu enggak mengembangkan talenta. Ya, atau mungkin mimpin pujian misalnya di komsel atau di persekutuan atau dimanapun lah. Ya. Enggak mau aku mimpin pujian. Itu enggak mengembangkan. Ya, itu salah satu contoh aja. Banyak contoh-contoh yang lain. Banyak. Ya, jadi sore hari ini kita harus berbuah. Harus berbuah, harus berbuah. Sama seperti ilustrasi saya tadi di awal. Kalau pohon itu enggak berbuah, langsung saya potong. Ya. Dan ternyata berbuah sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang waktu sore tadi saya pergi, sebelum datang ke tempat ini saya lihat, ada beberapa lagi buahnya. Ya, berbuah dan buahnya manis. Saya suka karena buahnya manis. Ya, jadi seperti itu. Ya, Tuhan juga mau hidup kita berbuah dan buahnya mesti manis. Ya, manis itu maksudnya kita bisa, orang yang ada di sekitar kita itu seneng gitu loh dengan keberadaan kita. Jangan kita ini ada di mana kita bikin masalah di situ, bukan seperti itu. Ya, ada di mana bikin masalah, ada di mana bikin kekacauan, bukan seperti itu. Tuhan mau dimanapun kita berada, kita membawa dampak yang menyenangkan. Orang lain lihat hidup kita itu senang. Ya, kadang gini Bapak Ibu, kita orang-orang percaya sama Tuhan ini kadang secara nggak sengaja atau secara nggak sadar hidup kita ini jadi sandungan untuk orang lain. Mungkin bukan omongan kita, tetapi sikap hidup kita. Ya, sikap hidup kita ini orang lain melihat, tetangga kita melihat. Mungkin kita sedang memberitakan Injil ya, ayo ikut Tuhan Yesus, ayo percaya sama Tuhan Yesus, kita injili, kita ceritai tentang firman Tuhan dan macam-macam, banyak. Ya, tetapi sikap hidup kita ini nggak baik. Ya, orang kalau ngomong kan bisa aja toh, orang ngomong manis-manis baik-baik itu bisa. Tetapi yang nggak bisa dipungkiri itu adalah sikap hidup kita. Orang akan lihat. Ya, apalagi yang di sini istilahnya punya pegawai gitu ya, punya perusahaan, punya pekerjaan, punya pegawai. Pegawai kita itu akan melihat. Ya toh. Jadi kalau mau tahu bosnya gimana, tanya orang yang ada di rumahnya. Mesti ngerti. Ya kan? Enggak tahu itu asisten rumah tangga atau driver atau apapun lah, pasti ngerti dia. Karena tiap hari bergaul, jadi ngerti. Itu yang jadi masalah kadang. Ya, itu yang jadi masalah, kita enggak sadar, kita sudah mendoakan, kita sudah membawa dia, kita sudah cerita tentang Tuhan Yesus, tapi kenapa ini kok enggak mau ya, kira-kira seperti itu. Ternyata hidup kita, sikap kita, itu yang nyandungi orang lain. Orang itu menilai sikap kita. Ya, bukan hanya mendengar omongan kita, tetapi menilai sikap kita. Karena itu jangan seperti itu. Ya, jadi
sikap kita itu mesti sama dengan ucapan kita, supaya kita enggak jadi batu sandungan. Ya, jadi hamba yang ketiga ini atau hamba yang terima 1 talenta ini, dia merupakan hamba yang tidak setia. Hamba yang tidak setia, hamba yang tidak bertanggung jawab. Karena 1 talenta yang Tuhan berikan dalam hidupnya harusnya bisa dikembangkan jadi berapa? Jadi 1 lagi, 100% kan? Ternyata tidak dia lakukan. Di sini dikatakan menerima 1 talenta itu harusnya dia pergi mengembangkan, tetapi dia pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uangnya itu. Ya, dia pikir, ya wis selesai toh. Aku dikasih, ini hakku. Aku tidak mengembangkan, hakku juga. Toh tuanku sudah pergi, tidak ada yang tahu. Tak gali tanah, tak masukin. Sudah selesai. Dipikirnya selesai, ternyata enggak. Di ayat ke-19 dikatakan, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, ya kita tidak bisa ngomong, oh enggak apa-apa biarin. Ada waktunya ternyata. Ini lama sesudah itu, saya cari-cari ini, ya saya cari-cari. Lama ini berapa tahun sih ya? Saya lihat di terjemahan yang di King James enggak nyebutkan, di terjemahan lain, terjemahan Mandarin juga enggak nyebutin berapa lama sih. Lama itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun enggak ada. Enggak ada waktu tenggang waktu yang pasti gitu loh maksud saya. Ya. Jadi saya enggak tahu berapa lamanya ini dihitung dengan tahun itu berapa saya enggak ngerti. Cuma yang jelas adalah semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Tuhan minta loh. Tuhan minta supaya apa yang kita terima, talenta yang kita terima, apapun kemampuan yang kita terima, karunia yang kita terima, itu mesti kita kembangkan. Karena pada akhirnya Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Dan dikatakan di sini, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Tuannya enggak pernah ngomong loh. Saudara, pegawaiku, hambaku, siapkan ya, nanti Januari tanggal 31 saya akan pulang, misalnya seperti itu. Oh pasti rajin dia, diatur semua, disiapkan. Ini enggak loh, enggak ada kalimat yang menyatakan bahwa Tuhan itu memberi janji atau Tuhan itu janjian sama hambanya untuk pulang tanggal sekian, bulan sekian, enggak. Artinya apa? Sewaktu-waktu Tuhan bisa minta pertanggungjawaban kita. Ya, Tuhan bisa minta pertanggungjawaban dari kita, makanya kita mesti hati-hati. Kita mesti hati-hati. Di sini bolak-balik seringkali dari mimbar ini ditekankan, Tuhan tidak lama lagi, Tuhan tidak lama lagi. Dan itu benar. Kita jangan mikir, suwe, tiap ketemu ngomongin tidak lama lagi. Oh jangan ngomong gitu. Kita benar-benar tidak tahu, kita benar-benar detailnya tidak tahu. Makanya lebih baik kita siap. Sama seperti kasus ini. Ya, topik ini perumpamaan tentang kerajaan surga. Jadi sewaktu-waktu Tuhan pasti akan datang. Tuhan pasti akan datang dan mengadakan perhitungan, atau dengan perkataan lain, Tuhan datang minta pertanggungjawaban kita. Ayatnya ya, ayo kita baca. Ayat yang ke-20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Ya, jadi tuannya sudah lama pergi, terus tuannya itu balik mengadakan perhitungan. Di sini dikatakan, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba. Laba itu untung. Ya, laba itu untung. Bati. Cuan. Ya. Jadi dia dikasih modal 5 talenta, dia cuan 5 talenta. Dia untung 5 talenta. Jadi ya, ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan yang percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Diminta lu sama Tuhan. Jadi bukan berarti, wes ini tak kasih no. Selesai. Enggak. Ini punyanya Tuhan. Jadi nanti akhirnya yang dipercayakan dalam hidup setiap kita masing-masing, ya, apakah itu kemampuan atau skill atau talent, apapun, Tuhan akan minta nanti. Loh Pak, saya enggak bisa nyanyi Pak, misalnya. Saya cuma penyanyi kamar mandi Pak.
Maksudnya di kamar mandi tok nyanyinya, di luar enggak pernah nyanyi gitu loh, penyanyi kamar mandi. Saya enggak bisa main musik, Pak. Saya enggak bisa WL atau enggak bisa apapun. Hidup kita mesti jadi berkat. Ya, hidup kita mesti jadi berkat. Saudara, Bapak Ibu ada hidup di dunia bukan karena kebetulan atau supaya dunia ini penuh, enggak. Mesti ada fungsinya, mesti ada manfaatnya, mesti ada gunanya. Ya, minimal kita mesti cerita tentang Tuhan kepada orang lain. Pak, saya enggak sekolah Alkitab, enggak apa-apa. Yang penting cerita tentang Tuhan atau penginjilan itu mudah. Enggak harus sekolah Alkitab. Modalnya cuma 1M. 1 mulut. Ya, modalnya itu cuma 1M. Bukan 1 miliar, M itu mulut maksudnya. Asal kita bisa ngomong, ya, kita mau, kita sudah bisa cerita tentang Tuhan. Itu nanti akan Tuhan minta loh. Jangan berarti, wah pokok saya enggak punya skill, enggak melayanan, saya cuma sebagai hamba yang setia duduk tok. Nanti Tuhan enggak minta. Oh enggak. Semua Tuhan minta. Ya, jadi semua Tuhan minta. Kita mesti berbuah. Selanjutnya dikatakan bahwa ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Ya, Tuhan senang ini. Dia dikasih 5, dia menghasilkan 5. Terus Tuhan ini mengapresiasi atau Tuhan ini memuji dia. Pujiannya adalah yang pertama apa? Baik sekali perbuatanmu itu. Senang loh Tuhan. Kita berbuah Tuhan senang. Berarti kita ini orang yang bertanggung jawab. Ya. Terus dikatakan pujian yang kedua apa? Yang pertama baik, yang kedua adalah baik sekali perbuatanmu itu, yang pertama, yang kedua, hai hambaku yang baik dan setia. Diulang lagi loh baiknya. Yang pertama baik sekali, yang kedua baik dan setia. 2 kali Tuhan muji. Masih ada lagi yang bawahnya dikatakan, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Tuhan akan beri tanggung jawab yang lebih besar. Ternyata mengembangkan 5 talenta ini di hadapan Tuhan, Tuhan ngomong apa? Perkara kecil. Mengembangkan 5 talenta ini perkara kecil. Dengan perkataan lain apa? Berarti setiap kita bisa mengembangkan. Karena Tuhan ngomong gini loh. Ya, engkau telah setia dalam perkara kecil. Mengembangkan 5 jadi 5 ini perkara kecil di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan lihat kesetiaan dan Tuhan ngomong, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Ya, yang pertama tadi baik sekali, yang kedua baik dan setia, yang ketiga diberi tanggung jawab lebih besar. Dan yang keempat adalah masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuk dalam pesta maksudnya. Ya, Tuhan undang, Tuhan hargai kayak gitu loh. Orang yang mengembangkan talenta yang Tuhan berikan dalam hidupnya, Tuhan hargai loh. Ya, bukan Tuhan, ya wes, kamu kan hambaku. Ya sudah seharusnya, sudah sewajarnya. Enggak loh. Ternyata di sini dikatakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi kalau Tuhannya ngapain ya dia ikut. Jadi dia dihargai, dikasih penghargaan sama Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, cerita yang kita lakukan di dunia ini tidak pernah sia-sia. Ya, Tuhan apresiasi atau Tuhan hargai. Bapak Ibu datang ke tempat ini, Bapak Ibu beribadah, Bapak Ibu mencari Tuhan, itu tidak sia-sia. Meskipun saat ini mungkin ada yang sedang bergumul di tempat ini dan belum memperoleh jawaban untuk setiap permasalahan yang kita hadapi, terus berdoa, terus berharap sama Tuhan. Jangan patah semangat atau jangan, waduh aku sia-sia aku berdoa. Enggak. Firman Tuhan mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan, ya di dalam Tuhan, di dalam kebenaran yang Tuhan tentukan, itu tidak pernah sia-sia. Ya, jadi yang sedang bergumul saat ini, yang sedang bergumul apapun, ya mungkin pekerjaan, masalah ekonomi, kesehatan, masalah rumah tangga, apapun saya katakan, terus berdoa. Tuhan hargai dan percaya Bapak Ibu, waktunya tidak lama, Tuhan pasti akan jawab. Ya, waktunya tidak lama, Bapak Ibu akan memperoleh jawaban. Yang penting Bapak Ibu berbuah dan bertanggung jawab untuk setiap talenta yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ayat 22.
Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ya, jadi yang 5 beroleh 5. Yang 2 beroleh 2 juga. Terus ayat 23, gimana sih Tuhan ngomong atau tuannya ngomong atas hamba yang mengembangkan 2 talenta ini? Apakah, kalau yang 5 Tuhan ngomong baik, kalau yang 2 ngomongnya lain? Enggak, ayo kita lihat. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku. Sama loh omongannya. Yang 5 jadi 5, Tuhan ngomong baik sekali. Yang 2 jadi 2 lagi, baik sekali. Hai hambaku yang baik dan setia, sama toh. Terus, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, sama lagi. Sama penghargaannya. Terus yang keempat, penghargaan yang keempat, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi yang baik yang memperoleh laba 5 talenta, memperoleh laba 2 talenta, penghargaannya sama. Kalimatnya sama persis kalau Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama baik sekali, yang kedua baik dan setia, yang ketiga akan diberikan perkara yang lebih besar, dan yang keempat ikut dalam kebahagiaan tuannya. Sama. Ya, jadi Bapak Ibu di tempat ini, waduh aku cuma bisanya ini, enggak apa-apa. Yang temanku itu, serba bisa. Melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, wah dia pasti lebih nanti. Ternyata apresiasinya, penghargaannya Tuhan sama loh. Baik yang 5 maupun yang 2. Tuhan ngomong baik sekali, baik dan setia, akan diberi perkara yang lebih besar, masuk dalam kebahagiaan tuannya. Sama persis. Ya. Jadi itu apresiasi atau penghargaan dari Tuhan. Nah, terus kita akan lihat gimana sih yang ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-24. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Ya, yang 1 talenta ini sudah dikubur, waktunya dia kembalikan, dia ngomong Tuhan itu kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Harusnya ya, hamba yang 1 talenta ini enggak masalah loh. Kenapa saya katakan enggak masalah? Dia dikasih berapa awalnya? 1. Terus dikembalikan berapa? 1. Enggak kalong toh. Loh iya toh. Jadi kalau kita hitung-hitungan uang 6.000 dinar ya atau 6.000 hari, kalau upah 1 hari 50.000 kira-kira 300 juta, kira-kira 300 juta, dia dipinjemi 300 juta, nanti berapa waktu tuannya datang lagi, dikembalikan lagi 300 juta, woto enggak kalong, enggak apa-apa toh, iya kan, harusnya kan enggak apa-apa, syukuran balik, wong daripada enggak balik, iya toh. Apalagi zaman sekarang, banyak orang stres, maksudnya pinjamnya gampang, waktu balik waktu yang punya uang nagih kalah sih yang punya uang, iya kan? Waktu dia datang, oh tolong ono aku gini, oh ya wes tak pinjemi, tapi waktunya saya nagih, galaan dia dari saya, harusnya kan galaan saya yang punya uang kok, tapi enggak, yang galak malah dia. Harusnya dia bayar malah dia yang ngamuk. Saya kan duit, kata bayar pisan kapon. Wah gitu kira-kira. Ya tuh kira-kira kayak gitu. Nah yang tertawanya kenceng pernah ngalami nih biasanya. Ya kayak gitu. Itu ya kondisinya seperti itu. Akhir zaman ya. Itu jurus akhir zaman. Menurut saya jurus akhir zaman. Namanya jurus ciak caw. Tahu ciak caw? Uangnya diciak, orangnya caw. Ya, kena jurus akhir zaman, hati-hati. Ya, makanya hamba ini tadi sebenarnya enggak masalah.
Dia enggak pakai jurus akhir zaman, enggak ciak caw dia. Dia habis ciak balik no. Ya kan? Dikembalikan lagi sama dia. Tapi ternyata gimana reaksinya Tuhan? Reaksinya Tuhan gimana? Ya, Tuhan ternyata enggak suka loh. Apa yang Tuhan investasikan dalam hidup kita, apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita mesti kembangkan. Kita mesti berbuah, kita mesti bertanggung jawab. Bukannya Tuhan, oh ya wes untung selamat mbok balikno 1 talenta, kamu tak pinjami 1 talenta, mbok balikno lagi 1 talenta. Wes lumayan selamat kon gak minggat. Duit gak hilang. Enggak loh. Begitu dikembalikan lagi 1 talentanya itu sama hamba yang tidak setia ini. Apa reaksi Tuhan? Tuhan bukan ya enggak apa-apa lah wes. Anggap aja kamu enggak bisa kerja atau gimana. Enggak. Apa reaksinya Tuhan? Ya, reaksi Tuhan di sini dikatakan ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Keras loh Tuhan ngomong. Dia dikasih 1 talenta, dia enggak mau ngembangkan. Tuhan ngomong apa? Jahat dan malas. Lu enggak ngembangkan loh. Dia ngomong jahat dan malas loh sama Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu sore hari ini hati-hati. Setiap kita yang sudah dipercaya sama Tuhan, kita mesti kembangkan. Ya, apapun lah, pokoknya apapun, segala bidang. Saya yakinlah, setiap kita pasti ada talenta yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Enggak mungkin enggak punya talenta blas, enggak mungkin. Pasti ada. Nah itu kembangkan. Supaya jangan sampai nanti pada waktu Tuhan minta pertanggungjawaban sama kita, Tuhan ngomong, hai hamba yang jahat dan malas. Ternyata yang enggak mengembangkan yang talenta yang ditanam di bawah tanah ini, Tuhan ngomong hamba yang jahat dan malas. Ya, jadi saya berharap setiap kita yang ada di tempat ini nanti pada waktu pertanggungjawaban, pada waktu hari pertanggungjawaban, jangan sampai Tuhan ngomong sama kita, hai hamba yang jahat dan malas. Ya, selanjutnya dikatakan, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerima yang serta dengan bunganya. Jadi Tuhan memberikan dalam hidup kita, ya Tuhan itu berharap apa? Feedback itu apa ya? Ada sesuatu yang kembali ke Tuhan. Sama ilustrasi saya di depan tadi. Pohon belimbing itu saya berharap pohon ini mengeluarkan buah. Itu harapan saya. Tadi saya tanya juga kan Bapak Ibu, kalau ada pohon di rumah, buah apapun Bapak Ibu berharap menikmati buah dari pohon itu. Enggak mungkin wis gak apa-apa syukur buah karepmu, gak buah ya karepmu gitu. Enggak mungkin. Pasti kita berharap lah. Enggak tahu itu mangga, enggak tahu itu pisang, enggak tahu itu apapun lah, apapun. Pasti kita harap supaya kita bisa menikmati. Sama. Ternyata di sini diulangi sekali lagi. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi Tuhan minta ternyata, bukan hanya 1 talenta atau 5 talenta atau 2 talenta, ternyata harus dikembangkan. Ada bunganya. Ya, 5 tadi jadi 5, itu bunganya berkembang. 2 jadi 4. Yang 1 enggak berkembang. Makanya Tuhan ngomong jahat dan malas. Jahat dan malas. Enggak ngembangkan jahat dan malas. Ya, jadi hati-hati kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita tidak mengembangkan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita, jangan sampai Tuhan ngomong jahat dan malas. Ayat 28. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena siapa orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Artinya apa? Kalau tidak mau mengembangkan, ya jangan salahkan Tuhan. Makanya ada orang yang punya 5, terus dia akan terus berkembang. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena dia mau mengembangkan. Ya, dia mau mengembangkan. Contohnya pelayanan, misalnya dipercaya Bapak Ibu pelayanan atau mungkin pelayanan doa misalnya, ya doa besuk misalnya. Nanti dari situ akan Tuhan buka lagi pelayanan berikutnya. Mungkin Tuhan berikan karunia kesembuhan, ya kan? Mungkin karunia hikmat. Mungkin karunia marifat, mungkin karunia apapun. Jadi jangan kita, Tuhan aku mau melayani engkau, tapi kasih aku karunia kesembuhan, karunia hikmat, karunia marifat, karunia membedakan. Jangan menuntut Tuhan seperti itu.
Kita lakukan dulu apa yang ada pada diri kita. Oh saya cuma bisanya datang besok doain orang, gak apa-apa doain aja. Kita setia terus di tempat Tuhan nanti akan tambahkan, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan tambahkan. Nanti dengan berjalannya waktu kita bisa punya kepekaan, punya pengertian. Ya, punya pengertian doain orang. Oh, orang ini seperti Roh Kudus maksudnya ya. Roh Kudus ngomong sama kita. Oh, orang ini punya masalah seperti ini, orang ini punya masalah seperti ini. Ya. Makanya jangan heran kalau orang sudah setia terus karunia-Nya bertambah. Ya itu tadi. Seperti ini contohnya. Apa yang ada padanya terus ditambah sama Tuhan. Ya. Ayat yang ke-30 ya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Ternyata hamba yang jahat dan malas ini yang pertama apa? Tidak ada apresiasi dari Tuhan. Ya, Tuhan jelas ngomong hamba yang jahat dan malas. Tidak ada pujian. Tuhan tidak ngomong ya karena kamu cuma satu ya sudah tidak apa-apa, kamu kasih dispensasi. Tidak, Tuhan tidak ngomong gitu. Tuhan langsung ngomong jahat dan malas. Bahkan di ayat yang terakhir, ayat yang ke-30 di sini dikatakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Loh, ngeri loh. Ya, jadi hamba yang tidak berguna atau hamba yang tidak yang malas, yang jahat dan malas ini akhirnya gimana? Dia disingkirkan selamanya. Bukan karena dia nanam talenta itu terus enggak, ternyata karena dia enggak mau mengembangkan. Ya, dia enggak berbuah dan dia enggak bertanggung jawab. Akhirnya Tuhan singkirkan. Ngeri akhir hidupnya. Ya, dari perumpamaan ini ngeri hamba ini disingkirkan sama Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, pada sore hari ini biarlah setiap kita memeriksa diri. Ya, setiap kita mengkoreksi diri. Apakah saya ini masuk hamba yang 1 talenta? Ataukah saya ini termasuk hamba yang mempunyai 5 talenta dan 2 talenta? Yang Tuhan katakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, ataukah hamba yang malas dan jahat? Ya, biarlah ini jadi perenungan untuk setiap kita. Kita bukan hanya jadi, oh ya sudah saya dengar firman, tetapi kita renungkan. Saya berdoa supaya setiap kita jadi hamba yang baik. Ya, hamba yang baik, hamba yang setia.